Nah guys, yang ini tuh wow, kurang lebih bumbunya terlihatnya kayak sama ya sama yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Bareto. Di video kali ini saya mau makan di salah satu rumah makan atau kedai atau warung yang baru saja buka, yang pasti pedas karena saya mau makan seblak. Namanya seblak Latansa, dan mari kita coba ke dalam. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Nah guys, ini dia suasana di dalamnya. Di sini ada 10 meja yang bisa diisi oleh 40 orang. Dan saya tadi ngobrol sama ownernya, waduh, saya langsung speechless karena ini ternyata cabang terbaru yang ke-12. Di mana Cing? Anu 11 lagi. 11 lagi ada di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, katanya di Palangkaraya, dan juga ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin udah ada 11. Saya, ternyata orang-orang Kalimantan pada suka seblak juga ya, sampai bikin cabang sebanyak itu. Itu ownernya asli dari Tasikmalaya guys, sudah sukses ya di Kalimantan. Dan ini menu-menu yang bisa kita ambil, ini pada perkerupukan sudah dibungkusin satu persatu, harganya mulai dari 1.000 sampai 2.000. Terus ke sebelah sini nih, ada yang untuk disimpan di chiller, ini juga harganya rata-rata 2.000-an. Ini disebutnya per apa sih, sisi pudan kalau saya bilangnya ya. Dan satu lagi di sebelah sana juga ada di chiller, satu lagi ada bakso-baksonya juga. Sekarang langsung aja kita cobain ambil satu-satu. Seblak favorit saya selalu pakai telur. Jangan lupa telurnya jangan dikocok ya. Terus ke sebelah sini saya nggak begitu suka kerupuk ya. Jadi saya ambil langsung ke sebelah sini. Tuh, si buntut naon eta buntut maung ya. Nah, sosis. Terus cumi. Aduh, udah nyegak juga ya. Ini di belakangnya bagian dapur, lumayan cabenya ya, bikin kasgak, nyegak gitu. Tuh, ini bakso. Tambahin deh. Oke. Perbaksoan, bakso, terus ini ada apa, tulang taleng ya. Sama ada sawi putih sama sawi hijau dan juga ada jamur. Nah, langsung saya pilih tuh level 5 tertinggi di sini. Ini saya mintanya di kuah ya, dan juga telurnya saya jangan dihancurin ya. Terus di sini juga selain seblak ada menu Indomie. Ini Indomie bisa pakai topping-topping, ada minumannya juga. Nah guys, selain menu seblak, saya juga pesan ini ada Indomie, terus ada pentol mercon, dan juga ada ceker mercon. Mari kita cobain satu persatu. Nah guys, ini Indomie tulang, dan yang paling menarik perhatian saya adalah adanya jeruk nipis. Kalau di Tasik tuh kan biasanya jeruk limau ya, dan ini mah jeruk nipis. Masukin, diperes begini, biar ada rasa asam segernya ya. Ini Indomie, wow. Menyala sekali ya. Ini katanya pakai kecap juga. Tulang-tulangnya ada sawi hijau, terus dikasih daun bawang juga di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pedasnya luar biasa ya. Ada sedikit asam dari
si jeruknya, tapi nggak bikin wangi seperti jeruk limau ya asemnya tuh. Nah, terus ini juga pakai ada kecap manis, jadi ada sedikit manis, tapi memang lebih dominan ke rasa pedesnya. Ini saya suka banget disajikan sama si tulangnya juga, tapi teman-teman bisa juga pesen yang pakai topping yang lainnya, ada sosis dan sebagainya. Aduh iya, enak pisan. Terus ada ini nih, pakai daun jeruk ternyata. Nah, kalau ini pentol ya guys, tuh jeruknya diperat juga, diperes. Oh, kurang lebih bumbunya terlihatnya kayak sama ya, sama yang tadi. Ada bakso kecil-kecil, pentol ya. Daun jeruk, daun bawang, bawang daun. Menyala sekali. Jadi ini pentolnya itu direbus dulu, baru dimasak juga sama bumbu yang manis pedas itu. Ada manisnya tetap, dan ini si jeruk nipis bisa jadi bikin agak berbeda nih si rasa asemnya, karena kan kalau orang Tasik biasanya lebih sering makannya itu jeruk limau. Ini jeruk nipis, jadi sangat unik dibanding sama menu-menu atau di kedai-kedai yang lain ya. Ini seporsi isi berapa nih? Banyak juga ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 7 ya. Langsung nih. Nah guys, kalau bumbu itu mirip banget atau mungkin sama ya dengan tadi yang mie dan juga pentol. Cuman kalau ini pakai ceker, jadi cekernya juga bukan direbus biasa, kayaknya setelah pas direbusnya itu juga dipakein bumbu gitu, jadi kayak bumbu kunyit gitu, kuning, sehingga nggak polos gitu, rasanya memang sudah ada dari bumbu ininya, ditambah bumbunya semakin pedas, dan tadi saya tambahin jeruk nipisnya lumayan banyak, jadi tambah seger sih. Nah guys, yang ini tuh seblak saya pilih level 5 tuh. Ini nggak pakai kerupuk-kerupukan ya, dan tadi ada jeruk juga disediakan. Cuman kalau saya seblak itu ngerasa lebih sukanya tanpa jeruk ya. Jadi nggak diper jeruknya, nggak diperas gitu. Kalau saya makan seblak selalu ini yang ditunggu-tunggu, telurnya yang utuh tuh. Nah guys, jadi seblak di sini tuh bisa yang pengen nyemek, bisa berkuah, atau yang agak lebih kering juga. Dan menurut saya ini si rasa kencurnya tuh nggak terlalu yang strong banget. Terus ini ternyata ada rasa manis, dan ini tuh saya tanya kok manisnya lumayan manis gitu. Tapi bukan manis gula, tapi manis kecap gitu. Ternyata ini lumayan unik nih, karena di Tasik kan nggak ada seblak yang pakai kecap gitu. Ini pakai kecap tapi nggak terlalu yang over banget kayak bumbu yamin juga sih gitu, jadi pakai kecap tapi pas gitu kecapnya. Menurut saya ini walaupun level 5, level tertingginya pakai 5 sendok cabai, pedasnya bukan yang pedas banget gitu, malah menurut saya pedas yang ini, apakah karena ada kuah jadi tidak terlalu pedas, jadi level 5 pun kalau buat saya ini sangat dengan mudah bisa ditaklukkan. Jadi di seblak selatan saya ini menurut saya bukan seblak yang otentik banget Sunda gitu, karena ada rasa kecap, yang di mana seblak yang pakai kecap itu setahu saya nggak ada ya kalau di Tasik. Ini teman-teman kalau pengen nyobain, jadi lebih kayak menu Nusantara mungkin ya, jadi bisa diterima di lidah orang di luar Sunda pun menurut saya ini pasti orang bakal suka gitu. Beda sama yang bener-bener otentik dari Sunda yang kencurnya keras banget gitu, yang strong banget, belum tentu semua orang akan suka. Tapi kalau ini menurut saya hampir semua orang bakalan bisa suka gitu dengan rasa seblak yang seperti ini. Saya jadi penasaran kalau seblak dipakein jeruk nipis rasanya akan jadi seperti apa ya.
Nah, katanya kalau ini tuh seblak paketan gitu. Jadi kalau di Palangkaraya tuh bukan yang di ini ya, bukan yang di prasmanan di sana. Jadi seblaknya tuh paketan seperti ini dan pakai telur, tuh telurnya yang dihancurin gitu. Dan ini lebih berminyak dari yang tadi. Pesannya tadi saya level 2 malah gitu. Tapi lebih kelihatan merah ya, nggak beda jauh sama yang tadi. Malah saya lihatnya lebih lebih merah yang ini ya. Ada ini kerupuk, kalau yang ini pakai kerupuk sama telurnya di ini ya, telurnya dihancurin. hmm. Ini sih di warna aja ya yang kelihatan kelihatan bakalan piladaun gitu, tapi ternyata enggak kalau menurut saya, karena mungkin yang pertama efek efek dari kencurnya juga enggak terlalu strong, terus yang kedua ini dari adanya sedikit kecap, jadi tambah manis kan, jadi bukan yang asin gurih, tapi ada rasa manisnya dari kecap, jadi itu bikin si rasa pedasnya lebih turun lagi, dan juga ini dikasih kuahnya lumayan banyak gitu. Kencurnya malah eh, selintas banget gitu. Nah, yang saya suka adalah dari kerupuknya nih, kerupuknya direbusnya benar-benar mateng gitu. Kadang-kadang suka ada seblak yang merebus si kerupuknya masih agak keras gitu, dan itu bikin cukup mengganggu. Kalau yang ini benar-benar kenyal sekali. Menurut saya ini cocok, recommended buat kamu yang memang suka dengan seblak tapi nggak terlalu suka dengan rasa kencur yang strong gitu. Jadi kalau ini mah aman dibuat marketnya yang seperti itu ya. Oh. Habis makan yang pedas-pedas, disegerin sama es teh manis. Ini nggak terlalu manis juga si gulanya. Terus teman-teman juga bisa pilih minuman yang lainnya. Di sini banyak, harganya cuma 3 ribuan, aneka rasa. Biasanya kalau sebelakan enak sekali dengan minuman-minuman berbagai rasa. Langsung aja datang ke kedai seblak Latansa. Ini di Kampung Nagrak, Jalan Pada Suka, antara Jalan Lingkar Utara dan juga Pasar Pancasila ya, sekitar situ. Terus di sini juga bisa dipesan melalui ojek online. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga follow akun Instagram saya, Yudi Barreto_. Sampai jumpa di video-video berikutnya.